Muka udah biru-biru. Belajar untuk dengar. Biarin selesain dulu. Cerna dulu. Sabar dulu. Baru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan dulu, baru mikir. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes, amin. Selagi setiap kita umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Boleh lihat saja kanan kirinya, katakan Tuhan memelihara hidupmu. Mari bersuka cita saudara. Mari puji Tuhan, amin. Hidupmu dipelihara sama Tuhan saudara. Mari puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dia kota benteng berdua setiap kita, amin. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja-raja. Haleluya. Lihat kanan kirimu, katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari sumber mana
lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kita buat Tuhan, amin saudara. Terimalah sembah dan pujian. Angkat lagi tanganmu saudara, katakan haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah ya saudara. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian saudara. Terimalah sembah dan pujian kami. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Masih bersuka cita, amin saudara. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Boleh angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama. Tidak berkesudahan kasih Tuhan saudara. Kami bersyukur dengan sore hari ini. Sore pujian penyembahan buat Tuhan saudara. Haleluya, angkat suaramu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hari berganti hari, haleluya. Tetap kurang kasih-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, tidak berkesudahan, amin. Tidak berkesudahan, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, tetap kurang kasih-Mu. Tak pernah berakhir. Angkat jempolmu saudara, puji Dia. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Berikan lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Mari bersama-sama angkat lagi suaramu. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti tetap ku lihat. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selama-lamanya. Jemaat Tuhan, jadi sayang sama Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia berikan kita nafas, amin saudara. Dia berikan kita jantung yang sehat, amin. Kami bersyukur Tuhan. Terus naikkan syukurmu saudara. Tuhan Yesus baik. Boleh jempolmu lagi saudara. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari bersama-sama lagi saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, amin. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Jadi silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali semua sudah berkeringat, amin saudara. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan.
kami informasikan untuk tetap setia ibadah tengah minggu Gereja Tiberias di Tiberias Kelapa Gading Nia setiap hari Rabu, saudara. Informasi yang pertama kami informasikan. Jadi Bapak Ibu terkasih yang belum dibaptis, Gereja Tiberias mengadakan baptisan selam Bapak Ibu terkasih untuk di bulan Februari, tepatnya hari Jumat 11 Februari 2022. Pendaftaran bisa dicatat nomornya di nomor telepon 0878 8850 4408. Saya beritahu lagi saudara untuk bisa nanti di WA saja untuk pendaftaran di nomor telepon 0878 8850 4408. Sekali lagi saudara, 0878 8850 4408. Terpuji nama Tuhan, nanti setiap Bapak Ibu terkasih yang rindu dibaptis nanti bisa mendaftar. Kami informasikan juga untuk Bapak Ibu terkasih yang berada di tempat ini saudara, ada beberapa tata cara dalam beribadah. Kami informasikan tetap mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, disarankan membawa hand sanitizer. Kemudian harus dalam keadaan sehat saudara, suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, menggunakan masker secara benar, menutup bagian hidung dan mulut, menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak melakukan kontak fisik, tidak makan dan minum di ruang ibadah, tidak menggeser memindahkan kursi, dan juga tidak ada altar call saudara. Terpuji nama Tuhan. Nanti setelah ibadah dipersilakan juga untuk pendeta dulu keluar, nanti kemudian jemaat Tuhan untuk keluarnya akan diatur oleh para pengerja tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menjaga setiap kami. Dan setiap kami yang hadir pada sore hari ini di awal tahun, di Januari 2022 ini Tuhan, kami percaya saat kami beribadah ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Apapun yang tidak pernah kami pikirkan, apapun yang tidak pernah kami rasa, tapi kami percaya di tahun ini Tuhan buka jalan buat setiap kami. Secara pribadi saudara boleh naikkan doa-doamu jelang akhir Januari 2022 ini. Apapun doa-doamu yang belum dijawab sama Tuhan, mari naikkan di gereja Tuhan, di gereja kudusnya, di Tiberias ini saudara. Boleh tutup matamu. Engkau yang rindu keluargamu dipulihkan, doa sama Tuhan. Engkau yang rindu pada tahun ini punya pasangan hidup yang berasal dari Tuhan, mari tutup matamu, naikkan doamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan doa-doa kita pada sore hari ini. Engkau yang rindu sembuh dari sakit penyakit, mari. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu terkasih, naikkan doa-doamu. Engkau yang ingin lepas dari obat-obatan, sakit penyakit apapun itu, mari naikkan doamu. Kita percaya Tuhan Allah yang menjawab semua seruan doa-doa kita. Setiap kita yang rindu target-target itu tercapai pada tahun ini, tutup matamu, naikkan doamu saudara. Setiap kita yang bermasalah dalam keluarga, mari pada sore hari naikkan doamu. Jangan ragu-ragu, jangan takut saudara. Kita berada di gerejanya, Tuhan di hati kita, Tuhan selalu ada buat setiap kita. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu terkasih untuk menaikkan doa-doamu pada sore hari ini saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terus naikkan doamu saudara. Mari beriman sama Tuhan. Mari percaya sama Tuhan saudara. Mari percaya. Doa kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan doa-doa kami. 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Doa dengan benar dalam orang yang percaya, orang yang benar didengar sama Tuhan. Dan kami akan memulai minggu yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang selalu ada, Engkau Allah yang selalu ada. Boleh angkat tanganmu saudara. Boleh angkat tanganmu saudara.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun karunia Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, doa kami Tuhan, kami percaya mujizat itu nyata buat hidup kami. Apapun doa-doa kami yang belum dijawab sama Tuhan, tapi doa yang mendengar setiap seruan doa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan sekarang. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena Tuhan, namun Roh-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami dengar sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keluh kesah kami bahkan dari tahun 2021, Tuhan jawab. Tuhan bahkan memberikan lebih dari yang pernah kami berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh sama-sama kembali angkat tanganmu saudara. Ini rindu kami, ini rindu kami Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Yesus, 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 Yesus. Doa kami pada sore hari itu, janganlah Tuhan lalui. Kau yang jawab seruan doa kami itu. Yesus, Yesus, jawab
Janganlah Tuhan lalu jawab doaku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kami mendengarkan pesan Tuhan pada sore hari ini Tuhan, ini doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab sempurna semua doa-doa kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat hidup kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari Bapak Ibu terkasih, kembali kita naikkan doa-doa kita. Setiap orang yang pernah menyakiti hatimu, setiap orang yang pernah mendukakan hatimu, mari pada sore hari ini di gereja Tuhan, kita lepaskan doa pengampunan saudara. Engkau yang pernah ditipu oleh rekan kerjamu, sahabatmu, keluargamu. Karena firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni orang yang tidak akan mengampuni setiap kita. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu terkasih untuk menaikkan doa-doa, lepaskan pengampunan di gereja kudusnya ini, di gereja Tiberias. Kita percaya saat doa pengampunan dinaikkan, tidak ada yang menghalangi doa-doamu sampai ke surga. Sebut namanya saudara, katakan aku mengampunimu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan adakan dendam dalam hatimu. Biarkan hatimu tenang, biarkan hatimu jernih seperti air saudara. Karena Tuhan mengampuni, karena Tuhanlah sumber pemaaf. Naikkan doa-doamu saudara. Sebut namanya saudara. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu terkasih menaikkan doa beberapa menit. Naikkan doamu saudara, naikkan doamu saudara. Terus 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 naikkan doamu saudara. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami lepaskan doa pengampunan kami di awal tahun 2022. Orang yang pernah menyakiti hati kami, membohongi kami, menipu kami, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang kami pernah bertemu atau tidak pernah bertemu hingga saat ini, kami percaya saat kami mengampuni orang yang bersalah sama kami, Bapa di sorga juga mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami dalam satu nama-nama yang berkuasa, Tuhan yang mengampuni setiap kami. Boleh kembali angkat tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan. Ini akan tangan kami terangkat Tuhan. Artinya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik,
Aku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Saya undang terkasih, mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri saudara. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada. Berikan lagi tepuk tangan kemuliaan Tuhan saudara. Nah itu sembah Tuhan Bapakku yang sangat tanganmu saudara. Jesus, oh karya pada saat karya deh. Ungkapan syukur. Kami percaya saat Kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Setiap kami yang memberi, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan apapun yang kami kejar, proyek-proyek kami, usaha dagangan kami akan lihat. Bahkan Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, yang terbaik yang ingin kami berikan. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih.
diri hidup setiap kami Tuhan. Selamat memberi Tuhan Yesus berkati setiap kita. Kami bersyukur. Sama-sama ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih, atas kasih-Mu. Ku bermasyur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab kebesaran-Mu, mengatasi bumi. Tinggikan diri. Sama-sama kita bangkit di surga, kita akan sambut pesan Tuhan pada sore hari. Kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu mengatasi. Berikan lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Ayo sambut pesan Tuhan pada sore hari. Sampai dikasih pada Samuel.
Mari angkat tangan kita katakan, tinggikan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Bapa, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua jemaat Tiberias. Mengatasi kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu mampu mengatasi bumi. Apapun yang terjadi, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, mujizat Allah terjadi. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami di hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa angkat tangan kami masih bisa melangkahkan kaki kami untuk datang ibadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, tiada perkara yang mustahil dapat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang baik Tuhan Yesus akan tambahkan dalam hidup kami. Bersyukur kami masih bisa pakai mulut kami mengatakan tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Maka kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di bumi ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ada Yesus yang mampu mengatasinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat ibadah yang indah ini. Maka sebentar kami akan pakai telinga kami pakai hati kami untuk mendengarkan dan mencerna kebenaran firman Tuhan dan menanamkan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, segala siapapun yang ada di tempat ini Tuhan, yaitu kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya kami dengar saja, tapi kami dapat lakukan, bahkan kami aplikasikan dalam hidup kami. Maka kami percaya siapapun yang ada di tempat ini bukan cakap sebagai pendengar saja, tapi cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka sembunyikan hamba-Mu belakang kayu salib-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, tubuh dan darah Yesus kami terima. Pulang dari tempat ini yang sakit pasti sembuh, yang terikat dilepaskan, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Segala intervensi kuasa gelap, roh-roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan, kami hardi kuasanya. Dalam nama Yesus, Roh Allah bekerja di tempat ini. Roh Kudus memenuhi dengan kuasa-Mu memenuhi atmosfer tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sama-sama yang siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Thanks buat worship team yang begitu luar biasa. Haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa. Wow. Mohon maaf saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saya sedikit terlambat saudaraku dikasih dalam Tuhan, karena ada hal yang harus saya selesaikan tadi saudaraku. Dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara, walaupun wajah saudara tertutup dengan masker, tapi saya percaya wajah saudara dipenuhi dengan sukacita yang begitu luar biasa. Amin saudaraku, ini pertama kalinya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di jam 5 sore saudaraku di tempat ini. Biasanya saya menyampaikan firman Tuhan di jam 7 saudaraku. Baiklah, kita akan sama-sama belajar saudaraku hari ini. Saudara siap belajar semuanya? Khotbah saya hari ini cukup menarik saudaraku, sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini. Saudara sudah menunggu saya kurang lebih ada 1 jam saudaraku. Saya percaya hari ini saya berdiri di depan orang-orang yang sabar. Amin. Saya percaya bahwa hari ini saya berdiri di depan orang-orang yang sabar. Amin. Yang sabar bilang amin dulu. Ya, jadi judul khotbah saya hari ini adalah sabar. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang sabar. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Banyak orang sekarang gak sabar ya. Banyak orang tuh pengennya cepat-cepat.
pengennya tuh selalu buru-buru. Kalau perlu hari ini, nggak bisa sabar. Nah hari ini kita akan belajar. Saya percaya walaupun muka saudara tertutup dengan masker, saya percaya ketika saudara dengar, kita akan berbicara tentang sabar. Saudara mungkin ada yang tersenyum, bener, sabar ya. Nah, mungkin saudara ada yang tertegur. Nah belum selesai sampai di sini saudara di dalam Tuhan, sama-sama kita akan belajar tentang sabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu adalah suatu ketenangan hati untuk menghadapi cobaan atau sifat tenang dalam diri seseorang, saudaraku. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa sabar itu adalah ketenangan hati untuk menghadapi setiap cobaan atau sifat tenang dalam diri seseorang. Itu sabar, saudaraku. Tapi di dalam Alkitab, saudaraku, di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani, saudaraku, di Alkitab, saudaraku, kata sabar memakai kata hupomone, saudaraku, yang mengandung arti ketahanan atau ketekunan atau ketabahan atau sebuah penantian, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Amin. Jadi di dalam bahasa Yunani atau memakai kata hupomone, saudaraku, yang mengandung arti ketenangan, ketekunan, ketabahan dan penantian. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang sabar. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesabaran saudara sudah terbukti. Saya melihat saudara masih tetap duduk di bangku saudara untuk menunggu saya. Dan saya nggak tahu apakah ada yang pulang tadi? Nggak ada ya, puji Tuhan. Berarti saudara orang yang sabar semuanya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku, saya sudah investigasi, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Di dalam tahun ini, saudaraku, di tahun-tahun milenial ini, saudaraku, orang itu dituntut untuk tidak sabar. Dunia membawa kita untuk mendapatkan segala sesuatunya instan. Oke, sorry saudaraku, saya mau tanya dulu sama saudara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, saya akan teruskan kembali saudaraku. Dunia belakangan ini membawa kita untuk mendapatkan segala sesuatunya itu dengan instan. Saya kemarin sudah review khotbah saya di Raden Saleh, saya pernah sampaikan ini di tempat ini saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dunia membawa kita untuk mendapatkan segala sesuatunya dengan instan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, di zaman ini saudaraku, saudara dibawa untuk mendapatkan segala sesuatu dengan instan. Contoh, ketika saudara pergi ke mall, ketika saudara pergi ke tempat yang cukup mewah di Jakarta ini, ketika saudara untuk membuka pintunya, masuk ke dalam tempat itu, apakah saudara sekarang membuka pintunya? Saudara cukup berdiri di depan pintunya dan pintunya terbuka sendiri. Betul? Saudara nggak perlu lagi pegang handle pintu di tahun ini. Di zaman sekarang saudara nggak perlu lagi buka handle pintu, tapi sekarang pintu terbuka otomatis. Betul? Yang kedua saudaraku, di tempat-tempat mewah saudara ketika masuk ke dalam toiletnya saudaraku, apakah saudara sekarang rata-rata memutar kerannya? Tidak, saudara cukup ulurkan tangan saudara, airnya keluar sendiri. Betul? Tidak selesai sampai di situ, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau saudara mau cuci tangan saudara dengan sabun, apakah saudara perlu pencet sabunnya lagi? Di beberapa tempat nggak perlu pencet-pencet lagi sabunnya. Saudara nggak perlu cari sabun lagi, saudara cuma ulurkan tangan saudara, sabunnya keluar sendiri, bukan? Nah ketika saudara selesai mencuci tangan saudara, apakah saudara coba mengeringkan tangan saudara dengan seperti ini? Tidak. Saudara cukup ulurkan tangan saudara akan dikeringkan dengan alat. Dunia membawa kita untuk segala sesuatu yang kita dapatkan itu instan. Tidak selesai sampai di situ saudaraku, saya sudah investigasi juga. Kalau di zaman dulu saya itu setiap sore selalu disuruh sama mama saya untuk beli minyak goreng, selalu beli minyak tanah, nanti suruh beli sayur dan kebutuhan-kebutuhan untuk dapur biasanya. Dan mama saya selalu membawakan saya catatan yang tulisannya hanya saya dan mama saya yang tahu. Ketika saya kasih ke orang warung juga nggak bisa baca tulisan mama saya. Dan hanya saya dan mama saya yang tahu. Mama saya, kamu beli ini ya Saimi ya, siap. Selalu saya bawa jerigen minyak tanah dan selalu saya mainkan di lutut saya seperti ini. Mungkin anak-anak zaman dulu tahu. Nah, saya pergi ke warung. Saya bilang, bu beli bu. Pak beli pak. Beli apa? Ini saya sebutkan. Mulai semuanya akan berikan. Saya pulang. Di zaman sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara boleh tes. Coba suruh anak saudara ke pasar. Nggak usah, sekarang ada lebih keren lagi. Indomart, Alfamart. Saudara coba suruh. Anak saudara pasti bilang gini, buat apa mah? Sekarang saudara cuma bisa menggunakan jari saudara. Apa yang saudara mau bisa datang sendiri. Melalui aplikasi. Betul? Gojek aja. Grab aja. Nggak perlu kita capek-capek sekarang. Saudara tinggal duduk di rumah. Saudara mau makan, makanannya datang. Saudara cuma duduk di rumah, apa yang saudara inginkan, saudara bisa accept semuanya di sini. Betul?
Dunia membawa Anda dan saya untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan itu instan. Tanpa kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan proses. Betul? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, bukan? Amin. Saudara percaya itu? Saya mau tanya sama saudara, apakah dia bisa menciptakan bumi dalam satu hari? Dia Allah yang penuh kuasa. Dia bisa ciptakan bumi, jadilah bumi dan seisinya sesuai dengan kemauan saya. Bisa? Bisa, dia penuh kuasa. Tapi dia sedang menunjukkan kepada Anda dan saya, segala sesuatu yang terjadi itu perlu proses. Hari pertama dia ciptakan ini, hari kedua dia ciptakan ini, hari ketiga dia ciptakan ini, sampai pada akhirnya semuanya jadi. Dan dia bilang segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya. Bahkan ketika dia ciptakan manusia sungguh amat baik. Artinya dia menunjukkan kepada Anda dan saya untuk mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa itu perlu proses. Dan rata-rata orang tidak mau sabar dalam menghadapi prosesnya. Betul? Saudara mau mujizat, tapi mencapai mujizat saudara nggak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Saudara mau hidup saudara diubahkan, tapi untuk sampai pengubahan itu, pemulihan terjadi saudara nggak mau prosesnya. Banyak orang memaksa gini, Tuhan saya mau doa hari ini, saya mau hari ini juga jawab Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara yang ada di tempat ini, saudara harus sabar. Amin. Saudara harus sabar. Coba perhatikan kiri kananmu, apakah dia orang yang sabar, terlihat sabar? Amin. Itu sebabnya saudaraku, sabar ini adalah hasil dari apa sih saudaraku? Kita pelajari sama-sama saudaraku. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya sudah di sana katakan amin. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. 3, 2, 1, iya. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tetapi buah roh ialah kasih. Bilang sama-sama saya kasih. Sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kesabaran adalah salah satu hasil dari buah roh. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara hubungan baik dengan Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menghasilkan buah roh yang namanya kesabaran. Amin. Jadi kesabaran itu bukan saudara sendiri menerimanya, bukan. Kesabaran itu bukan tiba-tiba ada dalam diri saudara, tidak. Tapi kesabaran itu adalah hasil kedekatan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saya nggak perlu kasih tahu lagi, sudah pasti saudara orang yang sabar. Betul? Amin. Karena hasil dari buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Ketika saudara rajin berdoa, ketika saudara rajin bersekutu dengan Tuhan, sebesar apapun tantangan yang saudara lewati, saudara pasti orang-orang yang sabar. Bisa tepuk tangan Bu? Boleh tepuk tangan. Amin. Amin saudaraku. Buah roh adalah kesabaran. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya percaya, kenapa tadi saya bilang bahwa kesabaran itu adalah hasil dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Yuk saudaraku, kita baca sama-sama saudaraku. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. 3, 2, 1, iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan, pengetahuan akan lenyap. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8 ada dua kata sabar, saudaraku. Yang pertama ayat 4, kasih itu apa? Sabar, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan juga saudaraku dikasih dalam Tuhan di ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita fokus kepada ayat 4. Dimulai dengan kasih itu apa? Sabar. Kalau tadi saya bilang saudaraku, kesabaran adalah hasil hubungan dekat saudara dengan Tuhan, yang dimana saudara bisa nikmati, yaitu kesabaran, buah roh yang ada dalam diri saudara. Nah, Alkitab juga bilang begini, kasih itu sabar. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hubungan dekat kita dengan Tuhan akan menghasilkan kesabaran karena kasih itu sabar. Nah, sekarang kita pertanyakan dulu, kasih itu apa sih? Nah, kita baca slide berikutnya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk, kita baca sama-sama, 3, 2, 1, iya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah, berarti kasih itu apa? Kasih itu Allah sendiri. Itu sebabnya saya bilang, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hubungan dekat kita dengan Allah akan menghasilkan kesabaran buat kita. Karena kasih itu sabar, Allah itu sabar. Ketika saudara berhubungan baik dengan Allah, saudara pasti sabar. Amin. Saudara sudah pasti sabar. Pak, saya ini sering gak sabaran Pak orangnya Pak. Maunya tuh segala sesuatunya itu dapat dengan instan Pak. Saudara harus mempererat lagi hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Karena kesabaran itu perlu dilatih, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Amin. Kesabaran itu perlu dilatih. Itu sebabnya dengan waktu yang sangat singkat ini kita akan belajar 3 hal ciri orang yang dipenuhi dengan kesabaran, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya saudara harus tahu dulu karakternya Tuhan. Saudara percaya bahwa Dia Allah yang sabar? Amin. Mazmur 103 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan, bilang amin dulu untuk ini. Tuhan itu Allah yang sabar menghadapi saudara dan saya tentunya. Tuhan itu adalah Allah yang sabar menghadapi kita semua Bapak Ibu. Bilang amin dulu. Dia Allah yang senantiasa menyayangi kita, siapapun kita, apapun yang sudah kita perbuat. Dia tetap cinta sama saudara, dia tetap sabar sama saudara. Itu sebabnya saudara gak perlu khawatir. Amin. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, ketika engkau ada dalam sebuah kesalahan, Dia memang Allah yang mampu mengampuni kita. Tapi Dia Allah yang tidak bisa dipermainkan. Amin. Saya percaya Dia mampu mengampuni Anda dan saya. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita salah, Dia pasti ampuni kita. Bilang amin dulu. Tapi Dia Allah yang bukan bisa dipermainkan. Dia Allah yang tidak mau dipermainkan. Engkau salah, engkau bertobat dan janganlah buat kesalahan lagi. Makanya pada saat ketemu dengan orang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya dosamu memang sudah diampuni, tapi jangan buat lagi ya. Karena akan ada hal yang lebih buruk datang. Amin. Tapi Dia tetap mencintai saudara. Saudara mau bukti Dia mencintai saudara hari ini? Saudara sehat semua? Saudara masih sehat sempurna? Bisa bilang amin? Bisa beri tepuk tangan? Itu bukti kasih Dia sama saudara. Kita semua sehat. Amin. Ada 3 hal saudaraku yang dimiliki orang yang sabar. Yang pertama, saya catat di sini. Next slide. Nah ini. Yang pertama saudaraku, tidak mudah emosional. Tidak mudah emosi. Statistik mencatat bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini membawa orang ke tingkat stres yang cukup tinggi, saudaraku. Karena apa? Semenjak COVID datang, sejak kita diterapkan sebagai di masa sekarang adalah masa pandemi, saudaraku, banyak orang stres. Bisnis sekarang anjlok, bahkan juga cari kerja juga sulit, bahkan juga segala sesuatu yang perekonomian juga dibatasi dan sebagainya, saudaraku, membuat orang sekarang stres
Dan akhirnya apa saudaraku? Orang gampang emosi. Betul? Orang gampang emosi. Baru digini nih. Kayaknya tuh orang gak suka sama gue deh. Kenapa? Dari cara ngelihat gue kayak gak enak gitu. Ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, nanti kadang-kadang curiga sama orang. Ini orang kayaknya mau jatuhin gue deh. Kayaknya nih orang ini. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara harus kendalikan emosional saudara. Amin. Saudara gak perlu takut. Tuhan pasti bela saudara. Saudara gak perlu pikirin orang lain. Mau ngapain saudara pikirin orang lain? Buat apa kita emosional? Saudara harus kendalikan emosi saudara. Saudara dijatuhkan, saudara diomongin, saudara difitnah, udah biasa. Mau ke ujung dunia manapun ada orang gini. Kalau orang gini gak ada, saudara gak bisa dikatakan orang-orang sabar. Betul gak? Kenapa saudara bisa dikatakan orang sabar? Karena saudara bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Kadang Tuhan izinkan dia ada di sekitar saudara agar saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Saudara nggak akan pernah bisa menang kalau saudara nggak ada dalam perperangan. Saudara nggak akan pernah bisa menang kalau saudara tidak ada dalam sebuah pertandingan. Saudara nggak akan pernah dibilang sabar kalau saudara nggak bisa melewati orang-orang seperti ini. Nggak usah takut. Amin. Gak perlu takut. Ngapain saudara takut? Karena apa? Yang di pihak saudara bukan manusia. Tapi yang di pihak saudara yang punya surga. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan buat nama itu. Amin. Itu sebabnya Alkitab bilang gini. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17 mengatakan demikian. Nah ini nih yang suka emosi, yang nunggu lift. Emosi. Ya kan? Yang parkirannya lama keluarnya nih. Suka emosi. Yang makanannya lama diantar terus emosi. Apa-apa emosi. Bapak-bapak yang masalah di kantor, dimarahin di kantor, pulang marahin istri. Halo. Ibu-ibu yang anaknya mungkin nilainya jelek, suami pulang dimarah-marahin. Halo. Saya mau kasih tahu, jangan gampang emosi. Yuk kita baca Amsal 14 ayat 17. 3, 2, 1 iya. Siapa lekas naik darah berlaku, tetapi orang yang bijak sana. Kenapa Alkitab bilang gini? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Saudara review. Cek. Keputusan yang saudara ambil salah itu pasti karena emosi. Betul apa betul? Saudara kalau emosional, kalau saudara lekas naik darah, apa-apa temperamen, percayalah saudara akan menjadi orang yang bodoh dalam mengambil keputusan. Mohon maaf, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kalau saudara cepat naik darah, lekas naik darah, apa-apa naik darah, apa-apa naik darah, apa-apa naik darah. Pesan saya, kendalikan emosional. Belajar untuk mendengar. Amin. Belajar untuk mendengar. Ciri orang yang gak bisa mengendalikan emosi itu seperti apa? Saudara mau tahu? Mau tahu? Orang yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya adalah orang yang selalu memotong pembicaraan orang lain. Betul? Berantem dulu, enggak dengar, udah bonyok, baru, udah bonyok baru. Oh gitu maksud lo ngomong dong, ya gue ngomong dari tadi lo nggak denger. Muka udah biru. Belajar untuk denger, biarin selesain dulu, cerna dulu, sabar dulu, baru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan dulu, baru mikir. Halo, Jemaat Raden Saleh ada amin? Pikir dulu, sabar dulu. Kenapa nih bisa gini? Kenapa nih ada problem? Investigasi dulu, sabar dulu. Hampir jatuh. Amin. Jangan emosi dulu. Karena kalau saudara emosi dulu, saudara kita bilang apa? Saudara berlaku bodoh. Saudara mau dibilang orang-orang bodoh? Saya gak mau. Itu sebabnya kendalikan emosionalmu. Jangan lekas naik darah. Tapi kan saya darah tinggi pak. Itu gak jadi alasan.
alasan. Orang yang cari alasan gitu. Coba Bapak di posisi saya, halo. Kalau saudara dekat sama Tuhan, mau diapapun, saudara cepat bilang gini, oke, udah, bisa saya jelaskan, bisa saya tanya. Keren. Kan? Elegan nggak? Jangan apa-apa. Udah gue tahu kan. Enggak, tapi enggak gue udah tahu. Ya kan? Lu udah nggak usah lu jelasin, gue udah tahu. Enggak, tapi enggak usah, gue tahu. Enggak akan selesai. Dengerin dulu, cerna dulu. Oke. Gue ngerti. Memang lu salah, gue salah. Kita selesaikan baik-baik ya. Beres. Udah selesai, salaman, gak usah dibahas-bahas lagi. Amin. Amin. Saudara bisa terima? Bisa kendalikan emosi? Nanti pengerja lihat ya, ada yang gak sabaran gak untuk keluar dari tempat ini? Kan MC selalu bilang, nanti keluarnya pelan-pelan ya. Nah dari bangku ini yang belakang udah berdiri aja. Saudara harus karena kalau saudara sabar semuanya pasti aman-aman saja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next slide. Yang kedua. Ciri orang sabar selalu belajar. Nah ini yang agak sulit nih. Kenapa saya tulis kata belajar di situ saudaraku? Saya nggak bilang saudara selalu mengampuni. Nah, kenapa ada kata belajar di situ? Karena untuk mengampuni itu perlu belajar, perlu dilatih. Saya nggak bisa sebagai hamba Tuhan, saudara, diapain? Difitnah, ampuni ya. Nggak usah ingat-ingat lagi ya, nggak usah ya. Segampang itukah? Tidak, kita masih punya perasaan. Saudara pikir ini otak ini USB, CPU, yang saudara cuma klik kanan lalu delete hilang semua begitu, ya kan? Kadang-kadang muncul di sini. Tapi percayalah saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Sebesar apapun kepahitan saudara. Akan digantikan dengan damai sejahtera. Boleh tepuk tangan boleh. Saudara gak perlu cari. Oh gimana cara ngedelete ini. Gimana cara gak perlu. Cukup datang sama Tuhan. Serahkan di kakinya Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah gak sanggup, aku udah bener-bener sakit, hanya Tuhan yang mampu. Disitulah damai sejahtera turun, disitulah pengampunan itu turun, disitulah kasih itu tercurah. Setiap hatimu yang luka dibalut oleh darah Yesus, setiap hatimu yang terluka Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Don't worry, santai aja. Saya mau tanya sama saudara, ada yang tidak punya pengalaman yang buruk? Semua pasti punya pengalaman yang buruk bukan? Tapi saudara coba review, pengalaman buruk saudara mendatangkan kebaikan buat saudara, semua. Amin, semua. Kalau saudara naik motor, ngebut, itu anak-anak bocah yang ngebut gak pakai terus runtulan, karena dia belum pernah jatuh. Kalau udah pernah jatuh pasti dia hati-hati bukan? Jangan pernah melihat suatu kejatuhan dalam hidupmu adalah suatu kegagalan. Terkadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membuat engkau lebih baik. Itu sebabnya bangkit, jangan ingat-ingat lagi. Luka hati, memang betul luka hati. Sakit hati, betul. Saudara pikir yang berdiri di depan saudara ini gak pernah luka hatinya? Wis. Hah? Saudara pikir yang berdiri di depan saudara ini baik-baik saja? Halo, Anda dan saya perlu belajar untuk mengampuni. Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 13 saudaraku. Next slide. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Iya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti kamu, amin. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, ada nggak yang pernah, ada ya nggak yang saudara yang tidak pernah berbuat salah? Angkat tangan. Yang nggak pernah berbuat salah angkat tangan. Saya kasih mic saya duduk gantiin saya sekarang di depan. Ada? Ada yang nggak pernah berbuat salah? So kalau saudara pernah berbuat salah, itu diampuni sama Bapa di surga, kenapa kita nggak bisa ngampuni? Ya kan? Kan ada lagunya.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bisa angkat tangan kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes, amin. Selagi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara harus belajar mengampuni. Yang terakhir saudaraku, tidak mudah menyerah. Orang yang sabar, orang yang tidak mudah menyerah. Tantangan itu udah pasti ada kok. Kemanapun saudara pergi, tantangan pasti ada. Ingat saudaraku dikasih dalam Tuhan, tantangan terbesar dalam hidup kita itu bukan masalah ada uang atau tidak ada uang. No, bukan. Sebesar apapun tantangan di dalam hidup kita, selagi ada Yesus pasti selesai. Selagi ada Yesus, kita pasti menang. Gak usah takut, tenang aja. Karena di dalam setiap menghadapi tantangan saudaraku dikasih dalam Tuhan, saudara harus ada kesabaran. Jangan pernah menyerah. Sebagai hamba Tuhan pada hari ini, tanggal 23 Januari 2022, saya pendeta muda Samuel Riki Situmorang mengucapkan kepada saudara, menyampaikan kepada saudara, sebesar apapun tantangan saudara pasti selesai. Asal jangan pernah menyerah. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi semua. Janji Tuhan pasti digenapi. Tapi untuk melihat janji Tuhan perlu kesabaran. Abraham di dalam Ibrani 6 ayat 15, tampilkan ayatnya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan kesabarannya, dengan demikian ia memperoleh apa yang. Saudara mau lihat mujizat Allah? Saudara mau lihat perubahan terjadi dalam keluargamu? Saudara mau lihat perubahan terjadi dalam perekonomianmu? Saudara mau lihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu? Sabar, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Tapi kapan Pak? Jangan tanya saya. Nikmatin aja prosesnya. Karena proses itulah yang membuat engkau lebih dewasa. Karena proses itulah yang akan membuat engkau tambah kuat. Karena hari demi hari, tantangan demi tantangan bukan semakin kecil tantangannya. Karena hidup kita di-upgrade terus sama Tuhan. Karena tantangan anak SD nggak bisa. Anak SD gak bisa terima tantangan anak SMA. Anak SMA gak bisa ngelewatin tantangan anak kuliah. Udah ada prosesnya. Jadi don't worry. Yang penting itu apa saudaraku? Saudara sabar. Karena saudara bukan berjalan sendiri. Ada satu pribadi yang menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Dia selalu memegang saudara. Sehingga saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Sebabnya di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Saudara bisa bangkit berdiri sama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bilang sama-sama saya, bersukacita. Saudara harus bersukacita dalam pengharapan saudara. Saudara punya pengharapan semua? Pasti. Saudara punya pengharapan, harapan saya begini, harapan saya begini. Bersukacita. Saudara gak perlu pikirin gimana caranya biar pengharapan saudara akan bisa saudara terima. Gak perlu saudara pikirin. Tugas saudara adalah sabar. Tugas saudara adalah apa? Percaya. Amin. Sabarlah dalam kesesakan.
Alkitab tahu saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau saudara punya pengharapan, pasti ada prosesnya. Pasti ada kesesakan yang saudara lewati. Pesannya apa? Sabar. Amin. Dan bertekunlah dalam, kemarin kita sudah belajar tentang doa. Saudara semua berdoa? Doa saudara bukan ditentukan oleh isi hati saudara saja. Doa saudara bukan ditentukan oleh lauk makanan saudara saja. Doa saudara bukan ditentukan oleh isi dompet saudara saja. Doa itu adalah lifestyle kita. Gak perlu saya kasih tahu sama saudara, saudara harus berdoa gini ya, gak perlu. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Bertekunlah, lakukan itu. Lagi sakit hati berdoa, lagi senang berdoa, lagi butuh apa-apa berdoa, lagi saudara gak butuh apa-apa pun berdoa sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Roma 5 ayat 3. Kenapa kita harus bersuka cita? Kenapa kita harus bersabar saudaraku dalam kesesakan? Yuk kita baca ayat terakhir ini saudaraku. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam. Karena kita tahu bahwa kesesaran itu dan ketekunan itu menimbulkan. Dan tahan uji itu menimbulkan. Alkitab bilang, dan bukan itu saja, kita malah bermegah. Bilang sama-sama saya, bermegah. Saudara harus bermegah dalam apa? Kesesaran. Ini lucu, kok kita bermegah dalam kesesaran? Ini kesesaran kok bisa membuat kita bermegah? Karena Tuhan tahu setiap kesesaran yang ada terjadi dalam hidupmu itu akan menimbulkan suatu hal yang baik. Kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan satu pengharapan. Dan ketika saudara taruh harapan saudara di kakinya Tuhan, tiada perkara yang mustahil dapat kita lakukan bersama dengan Dia. Don't worry, jangan takut. Saudara ingat ini. Ini tulisan terakhir saudara aku dikasih dalam Tuhan sebelum kita tutup khotbah saya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Kesabaran adalah suatu manifestasi dari kehadiran Tuhan dalam hati seorang. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebelum saya sampaikan khotbah ini, saudara pikir saya nggak diuji habis-habisan. Sebelum saya sampaikan khotbah ini, saudara pikir saya nggak meneteskan air mata untuk menahan kesabaran saya. Saya catat khotbah ini, saudaraku. Sebelum saya, ya mungkin kemarin, saudaraku, bahkan tadi dihantam suatu hal yang saya nggak pernah duga. Orang mau ikut saya sini. Saya profesional bukan hanya di dalam dunia pelayanan, tapi saya juga profesional dalam dunia pekerjaan dan bisnis, saudaraku. Orang hantam saya habis-habisan, saudara. Saya hampir, oh Tuhan, kenapa gini banget ya? Tapi saya ingat hari ini gue mau bicara tentang sabar nih. Firman itu pedang bermata dua. Saya nggak bisa sampaikan itu sama saudara berarti saya sudah aman-aman saja. No. Saya juga berlatih untuk sabar. Tapi saya percaya tantangan itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi tantangan itu untuk membuktikan bahwa Tuhan hadir dan siap memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Angkat tangan kanan saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada. Pejamkan mata saudara. Tuhan, kami mengangkat tangan kanan kami dan letakkan tangan kiri kami di dada. Begitu banyak hal yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Begitu banyak pertolongan demi pertolongan yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar tentang satu kata, sabar. Kami tahu Allah kami Allah yang sabar. Kami banyak mengecewakan Tuhan, kami banyak mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami banyak tidak mempedulikan omongan Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan yang mengajarkan kami sabar. Walaupun sebesar apapun tantangan kami akan berdiri tegak dan tetap mengatakan Yesus kami dahsyat, mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, aku kan berdiri di tengah
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada Yesus yang menopang hidup kita, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, amin. Tenangkan jiwaku. Angkat tangan kita. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Yes, amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Apapun yang terjadi, ku kan berdiri di tengah badai, haleluya, dalam kekuatan yang Kau berikan, amin Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari jemaat di media Raden Saleh, ku kan berdiri. Apapun tantangan saudara, tetap sabar. Yesus pasti tolong saudara. Dia gak pernah tinggalkan kita saudara. Tetap bertahan. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Hidupku. Hidupku. Tepuk tangan buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi, katakan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Yes. Sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Angkat tangan kita saudaraku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang Kau taburkan buat hidup kami Tuhan. Ajar setiap kami bersahan dalam penguasaan diri, bersabar Tuhan. Kami percaya firman ini menjadi rema dan kekuatan buat hati kami. Terima kasih Tuhan, nama terkasih Berita Samuel bersama dengan istri, bersama dengan keluarga Kau pakai lebih luar biasa lagi. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun pelayanannya, pekerjaan, Tuhan Yesus buat selalu berhasil.